Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Teddy Trisaputro. Saya akan melanjutkan ulasan sebelumnya tentang array yang dimiliki oleh bahasa pemrograman JavaScript beserta fungsi-fungsi yang terlibat di dalamnya. Array di dalam JavaScript memang agak sedikit berbeda dengan array di dalam bahasa pemrograman lain. Ini yang membuatnya teramat menarik jika kita mempelajari struktur data di dalam JavaScript. Saya telah mengulas beberapa di antaranya di video sebelumnya, seperti fungsi push, pop, shift, unshift, juga splice. Sekarang mari kita lanjutkan ke beberapa fungsi yang lain. Salah satu fungsi yang dimiliki array yang menarik bagi saya adalah kemampuannya untuk menggabungkan beberapa array menjadi satu. Fungsi ini disebut sebagai fungsi concat. Misalkan kita memiliki sebuah variabel 0 yang bernilai 0, kemudian variabel positive number yang merupakan array, kita beri nilai 1, 2, 3. Kemudian ada variabel negative numbers yang kita beri nilai min 3, min 2, juga min 1. Ups. Nah, dua array ini dan satu variabel 0 ini akan kita gabungkan ke dalam sebuah array baru yang saya beri nama numbers. Urutannya adalah kita akan mengurutkan dari nilai min 3 dulu, min 3, min 2, min 1, kemudian 0, baru kemudian array 1, 2, 3. Jadi yang kita concat adalah menggunakan array negative numbers karena dia adalah array yang di awal. Dan kita concat dengan menggunakan argumen pertama adalah 0 dan argumen kedua adalah positive numbers. Nah, kemudian kita lihat hasilnya menggunakan console.log numbers. Kita return, kita jalankan aplikasinya node array 2. Nah, kita telah berhasil menggabungkan dua array dan satu variabel. Dua array tersebut adalah negative number, min 3, min 2, min 1, satu variabel 0, dan positive number yaitu 1, 2, dan 3. Nah, fungsi lain yang cukup menarik selain concat adalah yaitu fungsi iterasi, di mana ini adalah fungsi built-in yang memudahkan programmer untuk mengakses elemen di dalam array satu persatu. Ini sangat mudah dibandingkan kita menggunakan cara konvensional, yaitu menggunakan iterasi for. File baru, katakanlah namanya array3.js. Kita tulis dulu headernya usestrict. Katakanlah saya memiliki sebuah array var numbers yang isinya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 15. Ya. Bagaimana cara untuk mengakses elemen di array ini, mengakses tiap elemen di dalam array ini? Cara yang paling sederhana, cara yang paling konvensional adalah dengan menggunakan iterasi for. Saya akan membuat iterasi for di sini, buat var i sama dengan 0, i kurang dari numbers.length sama dengan i, titik koma, i plus plus, dan kita berikan kurung kelawar sebagai fungsinya.
Misalkan saya ingin mengevaluasi tiap elemen di dalam array numbers ini apakah bernilai ganjil atau genap. Caranya adalah dengan mengevaluasinya dengan kita berikan nilai returns dengan membaginya dengan modulus 2 dengan console.log kita berikan nilainya adalah x numbers i modulus 2 sama dengan 0. Ini berarti adalah tiap elemen yang ada dalam array akan dibagi dengan 2. Sisa dari pembagian itu jika 0, maka dia adalah bernilai genap. Jika tidak sama dengan 0, maka dia berarti bernilai ganjil. Saya coba akan jalankan. Ya, di sini kita berhasil menjalankan program untuk mengakses tiap elemen di dalam array. False nilai 1 elemen 1 dibagi dengan 2, hasilnya adalah setengah dan kurang dari dan bukan 0 sisa pembagiannya, sehingga dia false, dan 2 true, seterusnya sampai 15. Nah, ada cara lain yang lebih mudah untuk mengakses elemen per elemen di dalam array ini. Misalkan saya buat dulu sebuah variabel yang diturunkan dari sebuah fungsi yang berguna untuk mengevaluasi apakah fungsi tersebut bernilai genap, maksud saya variabel tersebut, elemen dari array tersebut bernilai genap atau ganjil. Kita harus beri returns. Kita langsung tuliskan x modulus 2 sama dengan 0. Dengan fungsi every kita cukup tuliskan array-nya numbers every dan nama fungsinya is even. Kita komen yang for-nya agar tidak terlalu mengganggu. Kemudian saya jalankan. Ya, nilainya adalah 1. Mengapa? Karena fungsi every ini akan melakukan iterasi dan mengevaluasi fungsi yang menjadi argumennya, yaitu is even ini, dan iterasi akan berlanjut hingga fungsi masukannya adalah false. Seperti yang sebelumnya di program yang telah saya buat, nilai 1 adalah ganjil, maka dia akan langsung berhenti di sini. Sehingga hasil yang didapatkan adalah cukup nilai 1. Nah, bagaimana bila kita ingin iterasinya berhenti pada jika dia bernilai true? Maka sebagai gantinya saya bisa memakai fungsi sum is even. Ya. Dan saya jalankan. Untuk lebih mudahnya saya kasih komen untuk yang every. Ya. Sum adalah kebalikan dari every, di mana dia akan terus melakukan iterasi hingga nilainya menjadi true. Seperti pada program sebelumnya, di angka 2, di elemen yang bernilai 2, dia akan bernilai true karena dia genap. Jadi 1, 2,
1 adalah false, dia akan lanjut iterasi, 2 adalah true, dan dia akan berhenti. Nah, dua fungsi ini, every dan some, bisa kita gunakan secara bergantian tergantung kebutuhan. Nah, bagaimana jika kita ingin menyimpan hasil evaluasi ini ke dalam sebuah array? Kita bisa menggunakan map. Misalkan saya membuat sebuah variabel myMap sama dengan numbers dot map, nama fungsi yang akan digunakan. Lalu kita menjalankan, kita sysout dulu hasilnya. Nah, seperti yang dilihat bahwa fungsi myMap akan melakukan iterasi dari 1 sampai 15 dan mengeluarkan hasilnya dalam bentuk array. Jadi false true ini akan menjadi array semuanya di dalam array myMap. Oke, lanjutnya bagaimana jika saya ingin melakukan iterasi for seperti for tadi, namun dengan cara yang lebih sederhana. Jadi tidak melihat apakah hasil resultnya true atau false. Maka cara yang mudah adalah yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan metode for each. Function X, kita tuliskan di sini fungsinya console log X. Nah, fungsi for each ini akan sama dengan for yang kita gunakan di awal sesi ini. Perbedaannya adalah kalau for dia bersifat di dalam Node.js dia bersifat sinkronus, sedangkan di for each dia akan bersifat asinkronus. Mengenai perbedaan sinkronus dan asinkronus akan kita bahas di sesi berikutnya. Ya, sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal bahwa fungsi for each akan sama dengan for, namun dengan penulisan yang lebih sederhana. Dan perbedaan for each dengan iterasi for biasa, untuk for each dia tidak ada jalan lain, dia akan selalu mengiterasi semua elemen dan tidak bisa dihentikan. Sedangkan jika kita menggunakan iterasi for, kita akan dapat menghentikannya dengan menggunakan break. Berikutnya, jika kita ingin melakukan filter terhadap map yang hanya bernilai true saja, kalau yang di awal ini saya melakukan filter terhadap hasil yang bernilai semua hasil true atau false. Sedangkan saya misalkan ingin membuat sebuah variabel myFilter yang berisi result dari evaluasi yang hanya bernilai true saja. Maka kita bisa gunakan filter, numbers.filter is even. Ya, di sini saya telah berhasil
menggunakan MapFilter sehingga hasilnya adalah hanya indeks, hanya elemen, bukan indeks, elemen yang nilainya adalah true, yaitu elemen 2, elemen 4, 6, 8, 10, 12, sampai 14, yaitu yang bernilai genap saja. Nah, sekarang fungsi terakhir yang akan saya bahas pada sesi ini adalah fungsi radius yang memiliki argumen berupa fungsi dengan 3 parameter. Dengan 3 parameter masukan, yaitu nilai saat ini, indeks, dan array. Kita dapat menggunakannya misalnya sebagai sebuah akumulator alias penjumlah. Saya akan tuliskan numbers. Misalkan kita ingin menjumlah semua elemen di dalam array. Kita bisa gunakan fungsi radius. Dia akan memiliki argumen berupa 3, berupa fungsi yang memiliki 3 argumen juga, yaitu previous, current, dan index. Gunakan return previous plus current. Dan beri sebuah variabel, misalnya akumulator. Lalu kita sysout. Dan kita jalankan. Ya, sebagaimana yang telah dilihat, bahwa fungsi radius akan menjumlahkan nilai previous ditambah current. Misalkan indeks 1 previous adalah 0, ditambahkan dengan current, currentnya misalkan dengan nilai 1, kemudian 1 akan di sini, kemudian ditambahkan lagi 2, terus tambahkan menjadi 3, 3 ditambahkan 3, 6, 6 ditambahkan 4, 10, dan seterusnya, dan hasilnya adalah 120. Oke, demikian ulasan saya tentang array di dalam bahasa pemrograman JavaScript dan beberapa fungsi penting yang bisa kita gunakan untuk memanipulasinya. Jangan lupa like dan subscribe serta gunakan kolom komentar jika ada masukan, kritik, atau pertanyaan. Saya Teddy Trisaputro, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.